Lah, saudara, saya ingin sampaikan dulu ya berapa mungkin hal yang penting untuk minggu ini, saudara. 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu saya baru pulang dari Holy Land, saudara, karena saya mengajak arsiteknya supaya bisa lihat sungguh-sungguh nanti yang mau dibangun di pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. Ada banyak, ada panti asuhan, ada panti umas, ada museum, ada banyak. Nah, ini sedikit yang ada kaitannya dengan yaitu ya Holy Land Experience, saudara. Nah, kalau ini depan, kalau dinaikkan bisa enggak dinaikkan dulu, bukanlah dinaikkan. Saudara, ini pintu masuk lah, sini ada tamannya, sini tempat souvenir, lalu lobby presentasi orang datang ya di situ dulu sebetulnya, saudara, untuk jelaskan ada apa saja, dibangun untuk apa, ya mempersiapkan Laskar Kristus. Ini mobil keluar masuk kalau memang ya butuhkan masuk. Depan sini ada Kana, rencana tempat perjamuan kawin di Kana, karena nantinya ya kita akan juga pernikahan ada di situ. Ya sama dengan yang di sana, tempat mujizat perjamuan kawin. Sehingga ada pengurapan, ada mujizat dalam rumah tangga, termasuk dibuat seminar-seminar tentang keluarga dan macam-macam. Lalu ini masuk, saudara, ya sisi ini disiapkan nanti untuk STT-nya atau kita sekolah Roh Kudus bawa kegerakan. Ini tempat kelahiran ya Tuhan Yesus. Lalu ini padang gembala, saudara. Lalu ada tembok ya ratapan, saudara. Lalu Golden Gate itu kan seperti ini, saudara. Ya, lalu masuk di sini Taman Getsemani, ya Taman Getsemani, saudara. Ya, lalu di bawahnya di sini adalah ya gua-gua doa, bukit doa. Nanti ada kamar-kamar doa untuk doa ya, yang mau doa, yang mau puasa, saudara, berhari-hari, berminggu-minggu, saudara. Lalu di sini adalah perjamuan terakhir, tapi juga loteng pencurahan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara. Nanti kalau di sini sudah pasti untuk doa puasa, saudara. Ya, seperti Taman Getsemani Yesus berdoa, saudara. Kalau ini adalah tentang baptisan Roh Kudus. Nanti kalau yang akan butuh ya dibaptis penuhi Roh Kudus misalnya, saudara. Ya, tentang pencurahan Roh Kudus, saudara. Lalu juga ini adalah sama Getsemani, di sana dibuat, saudara, tempat di mana Tuhan Yesus saat itu berdoa ya 1 jam. Bapak kalau boleh cawani lalu, tapi jangan kehendakmu. Di sini juga akan dipakai khususnya doa, bisa seminar doa, bisa ya banyak, saudara. Ya. Lalu ini dibawa ke setelah Taman Getsemani, Tuhan Yesus menyerahkan, lalu dibawa ke rumah Pilatus, ya Kayafas, saudara, imam besar, disiksa, saudara. Pernah di sana ada penjara bawah tanah, misalnya, saudara. Ya, lalu juga ada ya ini setelah itu dibawa ke itu apa? Petrus menyangka 3 kali, ya tidak mengaku Yesus adalah Tuhannya. 3 kali ayam berkokok, 3 kali dia menyangka. Lalu tempat ya Pilatus diadili sungguh-sungguh. Pilatus sebenarnya mau menyerahkan, ya mau membebaskan, tapi mereka ngotot harus salibkan. Ya nanti darahnya bebankan mereka sendiri. Macam-macam, saudara. Lalu ini Via Dolorosa, tentang perjalanan pikul salib, saudara. Iya, lalu naik ke atas lagi. Ya, naik atas lagi, saudara, sampai akhirnya ke Golgota, ya tempat Yesus disalib. Lalu kubur Yesus, saudara. Lalu tempat Yesus naik ke surga, saudara. Ya, ini sepintas perjalanan. Kalau di sini ini ada beberapa tempat. Kalau ini Monibu itu Musa sudah dibawa, ya lihat tanah perjanjian, tapi dia nggak bisa masuk karena dia sempat emosi meledak, sehingga akhirnya saya anggap ya tidak menghormati Tuhan. Ini Gunung Tabor, ya tempat Yesus ketemu dengan Musa, ketemu dengan Elia. Ya ini Karmel, ya Elia kalahkan 450 nabi Baal. Semua nanti untuk pengajaran, banyak sekali yang perlu diajarkan, saudara. Nanti
ya ada tempat baptisannya, ini Danau Galilea. Ya kita sedang berdoa bergumul. Saya pernah sudah manggil pakar untuk membuat danau, saudara. Kalau bisa membuat Danau Galilea gitu, saudara. Yang di sana sekitarnya ada banyak, ada Kapernaum, ya ada tempat 5 roti 2 ikan mukjizatnya itu, saudara, di sekitar sini semua. Ada juga tempat waktu Tuhan berkata, Petrus, apakah kau mengasihi aku? 3 kali. Dijawab 3 kali mengasihi. 3 kali Tuhan berkata, gembalakanlah kawanan dombaku, saudara. Ya, lalu ada museum kegerakan Roh Kudus, saudara. Kalau ini tadi sekolah, kalau ini Roman Theater, artinya seperti di sana ada banyak dulu karena dikuasai tentang Roma, ya. Lalu ada tempat makan dan lain-lain. Ya, ini sekilas saja, saudara. Saya bersyukur, ya arsiteknya berkata 1 minggu lagi semua gambar detailnya untuk perizinan sudah jadi. Jadi seminggu kemudian sudah dimasukkan di perizinan untuk ininya. Yang lain sebagian sudah jadi, ada sekolah SKP, ada ya untuk gedung gereja, ada macam-macam. Tapi ini tentang Holy Land. Ya saya senang, saya juga sudah bawa banyak pohon zaitun, pohon ara, saudara. Kemarin ya pohon mahkota duri, saudara, duri semua. Lalu ya biji sesawi, iman biji sesawi. Lalu buah belalang dan macam-macam, saudara. Ya ini sekilas ya berita. Lalu yang berikutnya ada pengumuman jangan lupa lebaran, dalam rangka lebaran ada turuhani ke-7 jemaat di kitab Wahyu yang ditulis di situ. Laodikia lah, Philadelphia lah, Efesus dan macam-macam, saudara. Ya, saudara yang ingin lebaran sedang mikir lebih baik ikut turuhani karena pasti lebih diberkati daripada tur biasa. Ya, tapi saudara dengar, paling lambat besok Selasa sudah terakhir. Setelah itu ditutup, nggak bisa daftar lagi. Ya, itu beberapa pengumuman. Sekarang kita akan dengarkan video kesaksian yang dibuat media. Shalom, perkenalkan saya Jessica. Saya dari GBI Keluarga Allah Jakarta. Hari ini saya mau menceritakan pengalaman saya belajar mentaati apa yang Tuhan bicarakan kepada saya. Waktu itu saya mulai datang ke GBI Keluarga Allah kira-kira di tahun lalu. Dan setelah beberapa bulan saya datang ke ibadah, saya baru menyadari kalau di situ ada sebuah kaca besar yang ada tulisan sebuah ayat, yaitu dari Yesaya 54 ayat 2. Pada saat saya baca ayat tersebut, saya langsung tertarik dengan ayat itu, dan selagi saya menunggu ibadah mulai, saya membuka Alkitab saya dan saya baca ayat 1-3-nya. Di situ ada dikatakan bahwa Tuhan ingin memperbesar saya, dan Tuhan bilang, lapangkanlah kemahmu dan juga janganlah menghematnya. Di hari itu Pastor Jonathan membagikan kesaksian bagaimana Pastor Jonathan itu dituntun oleh Tuhan dan juga mendapat banyak favor dan kasih karunia dari Tuhan dalam proses pembangunan gedung di PIK. Di saat saya mendengar hal tersebut, saya langsung di dalam hati saya berseru, Tuhan, saya mau yang seperti itu. Lalu di pertemuan ibadah yang lain, waktu itu Pastor Jonathan menginformasikan bahwa gedung di PIK sudah jadi dan sedang proses finishing. Dan bagi para jemaat yang ingin mau mengambil bagian untuk janji iman, take part di project ini, itu boleh sekali. Dan di situ ada seperti dorongan di hati saya bilang, Jess, ayo kamu ambil, Tuhan mau berkati kamu lewat janji iman kamu yang ini. Dan di saat itu saya langsung bicara dengan Tuhan, oke Tuhan, tapi saya nggak tahu harus tabur berapa. Lalu Tuhan beri saya sebuah angka. Di saat ibadah itu sebenarnya saya menahan raut wajah saya ya, karena angka yang diberikan, yang ditaruh di hati saya itu besar sekali buat saya. Dan dari saat itu saya pulang dengan keyakinan bahwa pasti Tuhan yang akan sediakan. Tuhan kirimkan banyak sekali murid-murid berdatangan karena saya bekerja di bidang pendidikan dan saya mengelola sebuah kursus belajar. Pada saat sudah grand opening di gedung yang ada di PIK, di hari yang kedua saya hadir, dan pada saat saya sedang ibadah, tiba-tiba di handphone saya itu banyak sekali masuk notifikasi.
notifikasi dari orang-orang tuh mentransfer uang masuk ke rekening saya. Jadi saya langsung segera mentransferkan angka tersebut dan di situ saya rasanya lega banget dan seneng gitu ya. Wah, ternyata Tuhan beneran sediain ya. Tuhan yang kasih angka, tapi Tuhan yang sediakan untuk saya tabur. Saya pikir sampai situ sudah selesai. Tapi ternyata di hari itu, di akhir ibadah, waktu itu ada pendeta Pastor Samson Dabas. Di akhir itu dia berkata, di sini ada orang yang Tuhan mau kalian tabur angka sekian. Saya tuh kaget karena itu angka yang Tuhan kasih ke saya di sebelumnya. Saya kayak di saat itu tuh saya benar-benar ngeblank sampai kayak saya tuh diem. Pastor Samson Dabas waktu itu bilang kalau itu kamu majulah gitu karena mau doakan. Jadi akhirnya saya maju, saya didoakan dan sepulang dari situ saya yakin banget hari itu ketaatan yang saya lakukan di hari tersebut itu hanya permulaan saja. Dan saya yakin Tuhan akan bawa saya lebih lagi. Dan betul setelah hari itu banyak sekali favor-favor yang Tuhan berikan di kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya. Contohnya sampai sekarang pun saya masih merasakan Tuhan masih mengirimkan siswa-siswa baru untuk bisa datang belajar. Akhirnya saya bisa pulih dari kesulitan yang saya alami di selama pandemi. Tuhan itu kasih saya kesempatan untuk belajar taat dan juga saya bersyukur sih seperti sebuah kehormatan ya untuk kayak Tuhan pakai. Walaupun kayak itu uangnya Tuhan juga, tapi Tuhan mau pakai saya untuk dijadikan bejananya untuk menggunakan uang itu dan menjadi berkat. Sekian cerita pengalaman dari saya. Semoga kesaksian saya juga bisa memberkati kita semua dan bila ada di sini yang memiliki kesaksian, saya mau mendorong supaya bisa share juga kepada orang-orang terdekat dan mungkin juga bisa di-share dan bisa juga kontak GBI Keluarga Allah supaya kesaksian Anda bisa memberkati banyak orang. Seperti bagaimana kesaksian Pastor Joe itu memberkati saya dan akhirnya saya memiliki kesaksian saya sendiri. Siapa tahu kesaksian Anda bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Dari kesaksian kita bisa belajar senantiasa hal yang nyata di dalam Tuhan. Ya, dia rindu ngalami kemajuan dalam Tuhan. Tiba-tiba terima, lapangkanlah tempat kemahmu. Itu tema yang Tuhan berikan pada gereja kita, saudara. Ya, luar biasa sekali, saudara. Dan ternyata dia tangkap itu, saudara. Lalu dengar ya kesaksian Pak Jo bagaimana dia juga melangkah dengan iman. Hanya hidupnya mengalami banyak favor yang daripada Tuhan, kasih karunia, kemurahan dari Tuhan, dan dia melahirkan lagi. Lalu Tuhan dorong dia nabur sejumlah yang dia berkata ya bagi dia nggak masuk akal, saudara. Tapi diteguhkan waktu Samson Dabas dia berkata, tiba-tiba melain berkata ada orang yang disuruh Tuhan untuk nabur sekalian gitu, saudara. Lalu dia tahu, saudara, lalu disuruh maju, didoakan. Dia berkata ternyata ketaatannya mendatangkan favor yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Itu kisah nyata, bukan teori, saudara. Maka dia berkata berani tangkap ya firman Tuhan, apalagi kalau sudah dapat rema daripada Tuhan, khususnya ya tidak ngawur ya. Kalau memang Tuhan yang nyuruh, saudara, berani taat. Dan saudara akan lihat Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Ya, sehingga ada kesaksian. Yang terakhir dia dorong, lakukan firman, ngalami kesaksian, bagikan kesaksian pada yang lain. Yang sudah ngalami, bagikan kesaksian untuk membalas cinta kasih Tuhan dan untuk memberkati yang lain. Sehingga yang lain juga bisa dapatkan ya contoh dan juga melakukan. Sehingga banyak orang ngalami kasih karunia dan anugerah yang besar dari Tuhan. Tepuk tangannya sangat meriah. Nah, sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ya, kita masuk seri khotbah yang luar biasa, jalan berkat. Artinya Tuhan itu ingin mengajarkan kita jalannya, langkahnya, saudara. Ya, caranya supaya kita sungguh-sungguh bisa dapatkan berkat yang memang Tuhan sudah janjikan, yang memang
memang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, saudara. Oh, itu satu hal yang luar biasa. Saat ini krisis, saudara. Ya, banyak sekali yang sedang alami juga pergumulan, baik itu rumah tangga, baik itu kesehatan, keuangan, itu banyak sekali, saudara. Ya, jadi ada langkah-langkah yang akan diajarkan oleh Tuhan selama 1 bulan ini. Jangan kehilangan satu sesi pun, saudara tangkap sehingga saudara bisa mengerti, saudara percaya lakukan. Saya percaya kalau saudara berani tangkap firman Tuhan pasti benar. Firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan berkata yang keluar firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman akan bertindak, firman akan melakukan sampai itu sungguh-sungguh terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Nah, sekarang kita belajar sesi ketiga, saudara, yaitu temanya keajaiban menabur. Ya, kataan 1, 2, 3. Keajaiban menabur. Sekali lagi, keajaiban menabur. Ternyata ada keajaiban yang luar biasa dalam hal menabur. Ini pas sekali tadi juga, saudara, dia menabur, dia mengalami keajaiban Tuhan. Ada keajaiban yang luar biasa dalam menabur, saudara. Saya akan bacakan dulu Amsal 11 ayat 24, saudara. Ada yang menyebar harta, saudara. Ada yang apa, saudara? Menyebar harta tapi bertambah kaya, saudara. Nyebar harta tapi malah bertambah kaya, saudara. Uangnya keluar tapi malah bertambah kaya, tambah melimpah. Dan ada yang menghemat secara luar biasa. Artinya itu sungguh-sungguh dihemat. Ya, bukan hanya orang berhemat saja, luar biasa hikmatnya, namun selalu berkekurangan. Hemat luar biasa, enggak boleh keluar sedikit pun, tapi selalu ya berkurangan. Seringkali kita harus ingat, Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Seringkali seperti langit dan bumi, ya beda sekali. Tapi dengar, rancangan Tuhan, firman Tuhan tetap lebih tinggi, tetap lebih benar, tetap lebih luar biasa. Jauh lebih daripada pikiran manusia, saudara. Jauh lebih daripada semuanya yang dikatakan manusia. Dunia beda, no, saudara. Hemat, pangkat, kaya lah, gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Itu nggak salah. Secara matematika itu betul kok, saudara. Nggak salah, saudara. Tapi yang kita sedang belajar, kita anaknya Tuhan, ada hukum yang lebih daripada hanya sekedar hukum matematika, yang bisa melampaui matematika, saudara. Lah, kalau saudara bisa perhatikan ini lagi, ini seringkali paling sulit untuk ditangkap orang, paling sulit untuk dipercaya. Gimana nebar banyak kok malah kaya, hebat luar biasa kok malah miskin. Seringkali sukar dimengerti. Kenapa, saudara? Ya, ingat sejak sesi pertama dikatakan untuk mengerti firman harus dibukakan oleh Tuhan, harus diwahyukan oleh Tuhan. Otak manusia nggak bisa nangkap, saudara. Hanya pewahyuan, hanya pembukaan ilahi, hanya kalau itu dari rema Tuhan yang berkata, saudara baru bisa ngerti. Saudara, ya waktu saya doa Tuhan kata, ini sebenarnya bicara tentang tabur dan tuai. Dengar ya, ayat ini sebetulnya sedang bicara apa? Tabur tuai. Orang yang tabur banyak, Tuhan berkata apa? Tuai banyak, betul enggak? Tadi menaburnya keluar, oh itu bukan untuk foya-foya, bukan untuk pemborosan. Orang yang sungguh-sungguh tangkap hukum itu, tabur banyak, dia akan tuai banyak. Orang yang tabur sedikit, tuainya sedikit. Enggak pernah nabur, enggak menuai. Sebetulnya ini adalah hukum tabur tuai. Tangkap dulu, ini yang diajarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, selama bumi masih ada, hukum tabur tuai tidak pernah hilang. Selalu terjadi, selalu terjadi, selalu terjadi, selalu terjadi. Hukum tabur tuai itu pasti. Orang yang tabur kejahatan akan tuai kejahatan. Orang yang tabur kebaikan akan tuai kebaikan. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai, saudara. Itu nggak pernah hilang. Dalam rumah tangga, tabur nuntut terus akan mulai ganti dituntut. Sehingga rumah tangga penuh dengan tuntut menuntut. Betul nggak, saudara? Tapi dalam rumah tangga Tuhan ngajar istri hormati, ya dukung suamimu,
tabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan dari suaminya. Suami, kasih istrimu, jangan istrinya orang lain. Kasih istrimu sungguh-sungguh ya. Oh, seperti Tuhan pada jemaat, maka akan juga menuai yang baik. Hukum tabur tuai pasti ada. Pasti terjadi dalam segala hal kehidupan kita. Ya, firman Tuhan enggak pernah gagal. Firman Tuhan enggak pernah salah. Contoh ya, lihat samping dua-dua enggak apa-apa ya. Lalu nyengir, shalom, Tuhan berkati kamu, Tuhan cinta engkau gitu. Coba ya, saudara senyum, lalu lihat sebelah senyum, shalom, engkau dicintai Tuhan, engkau luar biasa. Nah, saudara perhatikan, tiba-tiba saudara nuai, sebelah saudara yang saudara katakan gitu, dia ikut senyum, betul tak? Tabur senyuman, saudara terima senyuman. Tapi coba kalau saudara tadi bukan gitu, kamu ini gimana tuh, kamu jelek, kamu mungkin ganti. Nuainya juga beda. Sebelahnya mungkin, ngapain kamu? Aku ngapa dengan kamu? Kamu kok gitu? Dengar ya, apa yang kita tabur tuai. Karyawan yang bekerja di perusahaan, wah hebat loh, nggak mau lembur, korban waktu nggak mau. Sudah jamnya selesai ya, jam selesai, jam 4 selesai ya, jam 4 lebih 1 menit, wah enggak, 5 menit, enggak, kok sudah nggak mau. Dengan karyawan yang dia ya mudah, apapun, pokok belum selesaikan, ya nggak hitung-hitungan dengan waktu, nggak hitung-hitungan dengan tenaga. Oh, karyawan yang nggak hitungan, bahkan berikan ide, berikan banyak pada perusahaan. Saya percaya beda. Yang banyak kikir untuk waktu, untuk tenaga, untuk mensupportnya beda. Hasilnya orang seperti ini nggak mungkin dinaikkan. Tapi orang yang banyak menabur kebaikan di perusahaan akan diangkat, akan tuai kasih karunia. Betul nggak saudara? Ini berbicara dalam segala kehidupan kita, saudara. Karena hukum tabur tuai itu pasti. Ya, sekalipun ayat itu kelihatannya sulit, karena kalau tidak disingkapkan oleh Roh Kudus, tidak disingkapkan oleh Tuhan sulit. Tapi begitu disingkapkan kita mengerti. Ini hukum tabur tuai yang sedang mengingatkan orang yang menabur dia akan menuai, yang nabur banyak dia akan tuai banyak. Siapa yang percaya firman Tuhan lebih benar dari otak kita? Angkat tangan. Siapa yang benar? Ya, firman Tuhan lebih benar dari perkataan siapapun, angkat tangan. Betul saudara. Dasar firman Tuhan. Kalau sudah enggak percaya dengan firman, ya hiduplah cara dunia. Itu matematika saja, enggak ada. Padahal kita anak Tuhan, ada hukum. Jadi anak, firman Tuhan jelaskan hukumnya anak dengan bukan anak itu beda sekali. Ada kasih karunia, ada kuasa, ada mujizat, dan ada banyak pelayan Tuhan. Yang angel-angel dengan yang wah gitu beda apa enggak? Ayo Pak Arif. Apa iso aku wis repot macam-macam dengan semua tangani, layani sebaik mungkin. Sepanjang datang semua pekerjaan pendoa, doa sungguh-sungguh. Sebelumnya datang cinta Tuhan, berikan waktunya, berikan tenaganya, berikan perhatiannya, berkati jemaat, latihan sebaik mungkin hingga pelayanannya sungguh-sungguh berkualitas. Hadirat Tuhan nyata. Beda apa sama? Yang tabur banyak untuk kebaikan, dia terima banyak kebaikan. Betul? Bahkan bukan hanya itu saudara, bukan tabur baik satu terima kebaikan satu ya nuainya, bukan. Hukum tabur tuai itu hukumnya berlipat ganda. Berlipat ganda. Tabur satu tuainya kadang-kadang bisa ratusan, tuainya kadang-kadang bisa ribuan. Saudara tanam tabur biji mangga satu, nuainya kadang-kadang wah luar biasa sekali, nggak bisa ngitung lah saudara. Kadang akan dapat berapa? Ya buah itu kadang-kadang nggak bisa dihitung. Ya, jadi seringkali terjadi pelipat gandaan, saudara. Itu satu yang luar biasa sekali. Datangkan kasih karunia, datangkan anugerah yang luar biasa, saudara. Saya akan berikan contoh ya yang mudah saja, karena ini saudara
ya 5 roti 2 ikan. Tadi ada itu ya saudara. Karena ini kisah yang sangat terkenal. Satu kali Tuhan Yesus sedang melayani. Orang berbondong-bondong ikuti. Dari pagi sampai siang sampai sore. Hari hampir petang. Tuhan berkata ini mereka sudah letih. Ini mereka sudah lapar. Ini di daerah kosong. Ya nggak ada makanan. Tuhan Yesus berkata murid-murid beri mereka makan. Beri mereka makan, saudara. Muridnya bingung loh, ini gimana? Semua sama-sama sedang lapar, semua sama-sama sedang butuh, semua sama-sama nggak punya. Karena itu bukan di kota, saudara, di daerah yang sedang gersang gitu, saudara. Uang nggak ada semua, kok disuruh memberi? Ini sedang nggak punya semua, kok disuruh beri mereka makan, saudara. Sampai satu murid berkata, kalau kita punya 300 dinar saja nggak akan cukup roti untuk orang sekian banyak. Karena laki-lakinya 5.000, perempuan biasanya lebih banyak. Saudara, tambah anak-anak mungkinlah dianggap 15.000 roti tiba-tiba. Kalau saat ini ya saya bilang dengan panitia, ada enggak di sini panitia makanannya gitu saudara. Ya ayo sediakan makan sekian semua. Bingung juga saudara, betul enggak saudara? Tapi Yesus tetap nyuruh berikan mereka makan. Tabur, saat semua sedang lapar, tabur. Semua enggak ngerti, tapi bersyukur ada satu anak punya 5 roti 2 ikan, betul? Betul? Dia rela loh, itu untuk makannya dia. Dia rela berikan. Saat semua lapar, dia lapar enggak? Dia pasti lapar, betul enggak? Tapi dia rela berikan 5 roti 2 ikan, betul? Lalu Tuhan Yesus terima, Tuhan Yesus bawa diberkati. 5 roti 2 ikan diberkati. Lalu panggil murid-muridnya, ayo sekarang berbagi itu saudara. Ya ini contoh aja ya. Coba sak lerek ini maju. Sak lerek ini maju. 1, 2, 3. Ini 10 orang ya. Sak lerek ini maju ya. Sak lerek, ayo maju. Satu lerek 10. Kurang tambah 2 orang maju. Siapa? 2 orang. Ya. Nah ini muridnya 12 tahu saudara ya. 12 betul ya. Tadi anak ngasihkan tangan Tuhan Yesus berapa? 5 roti 2 ikan. Betul enggak saudara? Jadi Tuhan doakan berkati. Itu terjadi pelipat ganda. Berikan pada muridnya. 1 saudara. Jadi apa? Kalau saudara bisa tahu. Muridnya itu bawa 1 bakul saudara. Sebab setiap murid nantinya akan bagikan, betul enggak? 1 bakul. 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 Dengar ya. Dari 5 roti 2 ikan. Jadi berapa? 12 bakul. Waktu ada seorang anak. Dia berani rela berikan. Dia ya butuh loh. Dia anak makan. Betul saudara? Apa muridnya enggak? Kasihan loh ini anak kecil. Kita yang tua-tua puasa aja. Ini kasihan. Enggak. Cuma lipatkan. Lalu apa lagi? Yang dilakukan murid apa? Setelah jadi 1 bakul apa? Bagi. Ya bagi loh. Bawa 1 bakul. Jadi semua bawa 1 bakul ya. Contoh aja ya. Ini contoh. Saya bawa 1 bakul ya. Bagi. Jumlahnya sekitar 15.000. Saudara dengar. 1 bakul yang dibawa muridnya. Saat dibagi. Pelipat ganda. Kalau enggak dibagi ya tetap 1 bakul. Tadi 5 roti 2 ikan. Anak kecil itu. Kalau enggak dibagi ya cuma 5 roti 2 ikan. Betul? Saat ditabur 12 bakul. Murid-murid semua bagi. 15.000 orang makan kenyang. Sampai kenyang. Saya percaya yang makan itu bukan 1 roti. Bisa berapa roti, betul enggak saudara? Sampai kenyang. Lipat ganda. Kok orang mau bagi loh? Ya wes, ya bagi sama duduk balik itu. Ini saudara tangkap, betul toh? Terus kenyang semua toh? Sisa enggak? Sisanya 12 bakul. 1 bakul itu berapa? Kemarin saya minta dihitungkan coba. Saya itu saudara 12 bakul. Sisanya segitu tuh kira-kira saudara. Ada perhitungannya. Lihat tafsiran saudara. Menurut tafsiran sisa roti ikan dalam mujizat 12 bakul itu 45 plus 15 ikan. Setiap itu jumlahnya segitu saudara. Jadi ya 720 roti dan ikan. Berapa kali lipat? Ratusan kali lipat. Betul? Tabur tuai itu lipat ganda. Kalau anak itu kecil,
Enggak berikan, ya cuma 5 roti 2 ikan. Semua tetap lapar. Semuanya lapar. Muridnya lapar. Termasuk yang lainnya. Oh itu kelaparan semua. Dan hanya tetap 5 roti 2 ikan. Betul? Beri contoh satu lagi. Saat juga terjadi kekeringan panjang. 3,5 tahun gak ada hujan. Betul ya? Tuhan pelihara Elia di sungai Kerit. Dikirim gagak yang kirim makanan. Betul? Minum saya. Tapi gak lama airnya kering. Lalu Tuhan perintahkan Elia pergi kemana? Sarfat. Janda Sarfat. Masih ingat ya? Janda Sarfat kaya atau miskin? Miskinnya seperti apa? Dia hanya punya sedikit tepung dan minyak untuk buat makan 1 kali. Waktu sampai di sana, Elia lihat ini janda hanya punya makanan terakhir lah gitu saudara. Janda itu berkata, ini aku buat makan, setelah itu besok makan apa sudah nggak ngerti, nggak ada makanan. Itu krisis besar-besaran, saudara. Semua negeri. Tapi apa yang dikatakan Elia? Oh kasihan ya, kamu ini ya melarat banget ya. Apalagi ini tinggal makanan terakhir. Apalagi engkau masih punya anak ya. Ya sudah dihemat-hemat ya. Makannya kecil-kecil aja, dikit-dikit gitu. Nah, apa kata Elia? Berikan. Kenapa? Tuhan berkata pada Elia, aku akan pelihara engkau lewat janda ini. Betul enggak? Itu rema, itu perintah Tuhan. Ya, lebih baik Elia itu berkata, kasihan Tuhan. Oh dia aja seperti itu. Aku enggak apa-apa. Aku hamba Tuhan. Aku tak puasa 40 hari 40 malam. Tak tunggu gitu. Atau lebih baik dia berkata, berikan padaku. Kalau saudara sedang melarat kekurangan, pendeta lebih baik dikasihin saudara. Terus apa? Berikan padaku. Loh, saja ini fakta loh. Siapa yang baca firman Tuhan lebih benar? Pasti benar. Kita itu kadang-kadang gitu. Ngomong firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kalah dengan lihat nalar. Kalau Elia gunakan nalarnya, pikiran manusia, janda ini tetap melarat, dia punya makan 1 kali, besok tidak tahu makan apa, akhirnya mati atau tidak tahu. Betul? Elia berkata, berikan. Ini rancangan Tuhan, jalannya Tuhan itu beda dengan manusia. Bagaikan langit dan bumi. Dan waktu untungnya janda itu berani melakukannya. Berikan. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan, mujizat pelipat gandaan terjadi. Tepung itu enggak pernah habis. Betul? Tepung itu enggak pernah habis. Ya, saudara, gandum itu enggak pernah habis. Lewati krisis dengan kecukupan. Betul? Enggak kekurangan. Sama. Saat ini krisis. Dengar ya. Ini saat ini krisis. Saudara, betul saudara. Saudara, lah krisis itu perlu diajari caranya Tuhan atau pokok wes semua ketat-ketat gitu. Betul. Bagi saya itu tidak mudah ngajar keuangan sekarang. Karena waktu yang lalu saya diserang banyak orang. Khotbah uang lagi. Apa ora dedet, apa ora iso mangan. Ya, Elia itu kebangetan ini janda sudah makan terakhir kalau enggak punya mati. Kok yo tega-tega seperti itu. Bagi saya itu enggak gampang. Tapi dengar ya. 2 Jumat yang lalu saya itu nangis. Waktu ada Samson dapat saudara dengar ya. Lalu kumpul antri, sebagian antri ke saya. Minta doakan. Hampir 75% yang minta doa itu masalah keuangan. Banyak yang sedang kena masalah keuangan. Paling banyak. Kedua, keluarga. Ketiga, kesehatan. Keempat, baru yang tapi. Yang masalah keuangan itu 75% kira-kira. Saya nangis. Kenapa? Ini krisis. Saudara dengar ya. Dulu saya ngajar, banyak orang salah paham. Saya dituduh ABCD. Betul enggak? Lalu saya berhenti enggak ngajar. Saudara dengar. Waktu saya ngajar. Banyak sekali orang alami mujizat keuangan. Bersaksi. Saat saya berhenti ngajar. Mujizatnya itu seperti enggak ada. Saya minta kesaksian itu enggak keluar. Enggak pernah dengar lagi. Jemaat ngalami mujizat keuangan. Kenapa? Kenapa saudara? Jemaat kalau enggak ngerti enggak melakukan. Jemaat kalau enggak punya iman enggak ada mujizat. Yesus berkata terjadi sesuai dengan imanmu. Betul? Saudara? Betul.
diajarkan, ada kesaksian. Iman itu dibangkitkan. Itu dibukakan, berani. Imannya nyala. Saudara, sama-sama melakukan dengan iman dan tidak itu beda loh saudara. Hanya iman yang datangkan mujizat loh. Betul enggak? Tapi jangan ngawur. Sungguh-sungguh dapat rema dari Tuhan seperti tadi. Jangan hanya ngawur. Sungguh-sungguh disuruh Tuhan. Sungguh-sungguh firman Tuhan sedang ngajari. Sungguh-sungguh. Saudara, enggak mudah. Tapi sekali lagi, kalau saya enggak ngajar, enggak ada mujizat. Harusnya saya tetap ngajar atau enggak ngajar? Nah, ini fair saudara. Betul? Fakta, begitu saya berhenti ngajar, mujizat uang itu seperti tiba-tiba hilang dalam gereja kita. Enggak ada lagi kesaksian itu. Saat krisis, Tuhan sedang ngajar tadi dua-dua krisis. 5 roti 2 ikan itu krisis, enggak punya makan semua. Janda ini kering, kalau ini sudah jelas, kemarau panjang, krisis global. Ishak ngalami juga kemarau krisis. Dia mau lari ke Mesir, nabrak Mesir, cari cara di mana-mana. Karena sedang krisis. Tuhan berkata, enggak usah pergi mana-mana, tetap di sini. Betul? Saat krisis, saat kekeringan, tetap di sini. Aku berikan tempat ini untuk kamu. Di sini aku akan berkati engkau. Betul saudara? Jangan pergi, sudah enggak usah nabrak mana-mana. Tetap di sini, tabur. Kemarau saudara, tabur. Di sini. Dan waktu Ishak bersyukur sama seperti anak kecil, nabur, dia menuai 100 kali lipat ganda, terus bertambah-tambah. Sejak saudara saat ini buka hati sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Memang justru saat krisis kita butuh mujizat, pelipat ganda. Secara akal, secara normal, semua krisis. Kita juga akan krisis. Memang dunia sedang krisis. Betul enggak? Kalau hanya secara manusia, secara akal, matematika, kita sama dengan dunia. Dunia krisis, kita krisis. Tapi ada hukum yang lebih dari dunia. Ada hukum Tuhan yang melampaui hukum alam. Hukum alam gak bisa. Matematika berkata gak bisa. Tuhan bisa. Betul saudara. Nah, jadi itu yang sedang Tuhan katakan. Lalu kita belajar sedikit bagaimana nabur yang benar. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yang pertama, menyadari semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Nyadari dulu. Banyak orang tidak mau nabur, disuruh nabur awal karena merasa ini hasil jerih payahku kok. Aku kerja setengah mati kok. Enak perpuluhan, enak disuruh kasih. Merasa milikku, perjuanganku. Saudara dengar, Alkitab berkata semua adalah dari Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Semua hanya bagi Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Betul enggak saudara? Semua diserahkan pada kita, tetap milik Tuhan, untuk memuliakan, untuk rencananya kita dipakai oleh Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan luar biasa. Lalu diserahkan Taman Eden. Dia diberikan tanah. Dia yang mengelola. Dia yang berkuasa. Semua boleh dimakan, betul? Tapi tetap milik Tuhan. Itu bukan Adam dan Hawa. Begitu Adam dan Hawa tidak taat, ya ngelanggar aturan Tuhan, diusir. Kenapa? Milik Tuhan, bukan milik Adam dan Hawa. Semua yang ada pada hidup kita, kesehatan kita, waktu kita, hidup kita, keluarga kita, kepandaian talenta, kekayaan, semua keluarga, semua milik Tuhan yang dipercayakan. Anak milik Tuhan yang dipercayakan. Keluarga milik Tuhan yang dipercayakan. Pelayanan milik Tuhan yang dipercayakan. Kepandaian talenta milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dikembangkan. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kekayaan semuanya milik Tuhan yang dipercayakan. Untuk dipakai, diberkati jadi berkat. Hanya orang yang sadar ini semua milik Tuhan, dia akan mudah memberinya. Betul? Betul? Ini di sini ada kasir enggak? Kerjanya jadi kasir, ada enggak kasir? Kamu jadi kasir? Nah, kasir di perusahaan ya. Kalau perusahaan berkata, keluarkan 1 juta, dikeluarkan enggak? Keluarkan. Kalau perusahaan berkata 10 juta keluarkan enggak? Perusahaan nyuruh lagi 100 juta keluarkan enggak? 1 miliar. Orang iman-iman. Kan milik perusahaan. Kalau dia merasa ini milikku. Enak saja.
1 juta aja belum tentu boleh, betul nggak? Kalau dia merasa miliknya. Jadi kasir, pengelola, tapi ingin milikku, hasilku. Tidak bisa. Tapi kalau dia sadar, aku itu hanya kasir. Diberi kepercayaan mengelola. Ya terserah dah. Perusahaan mau pakai untuk apa, keluarin saja. Memang bukan punyaku. Kita dengar. Kalau saudara nggak pernah punya kesadaran, hidupmu milik Tuhan. Masa depanmu milik Tuhan. Semua yang ada itu milik Tuhan. Kita hanya dipercayai saja. Kalau saudara sudah sadar itu, saudara akan mudah dipakai oleh Tuhan untuk apapun. Saudara akan dipakai lebih lagi karena bisa dipercaya. Dipakai lebih lagi kalau tidak dianggap miliknya sendiri. Itu Daud, saudara. 1 Tawarikh 29 ayat 16. Saudara, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bait-Mu, rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri. Dan kepunyaan-Mu lah segala-galanya. Semua dari Tuhan, semua milik Tuhan yang dipercayakan, semua bagi Tuhan. Daud tahu. Maka Daud gak pernah sulit. Kalau dia sedang lakukan sesuatu, Tuhan perintahkan apapun dia keluarkan. Tuhan perintahkan apapun dia keluarkan. Sehingga Tuhan senang. Aku percayai gak dianggap miliknya sendiri. Tetap bisa aku pakai saat aku butuhkan pakai. Tetap bisa jadi saluran. Bukan jadi pemilik, jadi saluran. Jadi saluran. Jadi alatnya Tuhan. Jadi saluran. Baru bisa dipakai kalau sadar. Yang kedua, menabur harus dengan hati yang tulus. Ya, tulus, jujur. Dan cinta kepada Tuhan. Tanpa itu gak bisa. Tuhan berkata, kalau kau menabur harus dengan rela, tulus, sukacita. Kalau enggak jangan nabur. Karena tidak diterima oleh Tuhan, tidak berkenan. Nabur harus hati kita itu tulus. Milik Tuhan kok, ya aku kembalikan tulus jujur. Rela, milik Tuhan kok. Karena cinta, aku ingin membalas kebaikan Tuhan. Aku ingin membalas cinta Tuhan yang tidak terhitungkan banyaknya. Betul saudara? Sekarang ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Sudah dengar? Daud berkata, aku tahu Tuhan, engkau itu penguji hati. Katakan penguji hati. Artinya apa? Waktu Daud ditantang memberi, Tuhan itu yang dilihat bukan berapa besar persembahannya. Semua dari Tuhan. Betul enggak? Bukan angkanya. Angka itu besar ya, itu dari Tuhan. Betul enggak? Yang dilihat itu hatinya. Apakah engkau memberi hatimu tulus? Tahu ini milik Tuhan. Jujur, bendahara yang jujur. Dan karena cinta, ingin balas cinta. Saudara lihat, karena cintaku pada Romamu. Betul enggak saudara? Dia lihat bait Allah hanya di kemah, dia di istana, enggak bisa diam. Aku harus bangun bait Allah, luar biasa besarnya, luar biasa megahnya. Supaya apa? Orang lihat bait Allah, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dikagumi. Banyak orang, Tuhan yang dipermuliakan. Hatinya tulus, bukan untuk pribadi, bukan untuk yang lain, saudara. Bukan untuk pamer, bukan untuk wah luar biasa, bukan. Adalah supaya dia jujur dengan Tuhan, tulus, dan supaya balas cinta kasihnya Tuhan. Yang dipuji Tuhan, bukan dia. Yang dimuliakan Tuhan. Bait Allah ini bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Karena cinta. Bukan hitung-hitungan. Tuhan ngajari ya kemarin. Tabur Tuhan berlipat ganda. Oke, aku tak nabur. Tak tunggu nih ya. Kapan ya? Nanti kalau belum menuai. Oh Tuhan, kok ingkar janji. Katanya tabur nuai, aku kok enggak nuai, malah uangku lebih kurang lagi. Seperti itu, jangan nabur. Karena yang dilihat itu hatimu. Berkenan atau tidak, memberkati hati Tuhan, itu bukan jumlahnya. Semua itu dari Tuhan. Tenaga, waktumu itu dari Tuhan. Kepandaianmu untuk pekerjaan itu dari Tuhan. Kekayaanmu itu dari Tuhan. Betul? Yang kecil-kecil, yang besar-besar. Tapi hati tulus. Saudara Daud
Itu waktu dia mau memberi nabur seperti bangun bait Allah, Tuhan sampai bergetar hatinya. Aku tidak perintahkan, gak ada orang yang aku suruh. Kamu tergerak sendiri, kamu ingin sendiri. Balas cinta kasihnya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya engkau bisa menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Oh, diberkati. Aku sudah berkati kau, aku berkati lebih lagi. Aku sudah angkat kau, aku angkat lebih tinggi lagi. Betul? Hati saja, saudara, hatinya jangan sampai dengan motivasi yang lain, tapi motivasi yang jujur, milikmu kok Tuhan. Dan aku hanya ingin balas cinta kasih, gak ada lain. Tabur tenagamu melayani, hidupku milikmu Tuhan. Talenta ini milikmu Tuhan. Beda, saudara akan memberi dengan ucapan syukur. Saudara akan memberi dengan sukacita. Saudara akan memberi, memberkati hatinya Tuhan. Lihat ya saudara ya. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kau lihat memberi persembahan sukarela padamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapak kami. Saudara perhatian, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, yang tulus, yang dengan sukacita, yang ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Dengan ini, pelihara Tuhan, jagai, tetap tunjukkan hati kami kepadamu seperti ini. Daud sampai doanya terus Tuhan, jangan hanya kali ini, kali itu mereka mau. Selama-lamanya kami punya hati seperti ini, yang tulus, yang cinta Tuhan. Kalau kami memberi karena tulus milik Tuhan, untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, karena cinta Tuhan, untuk membalas cinta kasih. Doa Daud bukan untuk dia, bukan untuk kali itu, selama-lamanya. Karena selama kita punya hati seperti itu, memberkati hatinya Tuhan, menjadi orang yang sangat dicintai Tuhan. Daud hidup dalam kasih karunia yang luar biasa karena hatinya. Betul? Daud terkenal orang yang sangat cinta Tuhan. Hatinya yang dilakukan adalah karena cinta, membalas cinta. Dia tahu siapa saya, hanya mengembalakan kambing domba, nggak ada apa dia. Dia pun nggak dianggap oleh keluarganya, dia tidak dianggap oleh tentara. Tapi Tuhan angkat dia. Semua daripadamu, semua milikmu, semua bagimu Tuhan. Saya cerita sedikit ya saudara, untuk teladan sekali lagi. Karena saya sungguh-sungguh sedang tergerak terbeban. Apa yang kita lakukan dalam keluarga kita. Orang gak bisa lihat sudah besarnya. Orang harus lihat itu sejak dari bawah. Saudara tahu dulu saya anak orang kaya, sombong. Betul saudara, Tuhan izinkan rambut rontok sudah hancur semua. Bukannya itu saudara, akhirnya ya kekayaan orang tua itu habis. Waktu apa? Zaman Gestapo PKI. Banyak rumah dibakar, rumah saya itu ikut terbakar saat ayah ibu saya itu di luar negeri. Jadi nggak ngerti hartanya di mana, sudah nggak ngerti ya sudah ludes. Nggak ada yang diselamatkan. Diulangi Solo dulu 65 lalu 66 banjir besar. Rumah saya sudah habis juga banjir. Sejak saat itu habis. Saya sekolah harus disumbang oleh family. Habis. Maka saya berkata waktu saya bekerja nggak punya modal, gali lubang tutup lubang. Betul? Gali lubang tutup lubang. Betul saudara? Ya. Tapi luar biasa. Ya kita digerakkan, diberi. Saya lihat satu keluarga kita hati yang ingin memberi karena cinta, karena tulus, karena dari Tuhan itu hati. Enggak diberi hati kita enggak bisa memberi saudara. Mau kaya seperti apapun enggak diberi hati memberi enggak bisa memberi. Sejak saya gali lubang tutup lubang tetap memberi. Perpuluhan itu saya belajar sejak saya membantu orang tua, uang sangu. Ya uang sangu loh saya perpuluhan. Waktu mulai kerja sekalipun gali lubang tutup lubang saya tetap perpuluhan. Dan banyak gereja dulu gereja saya waktu saya masih jadi jemaat bangun, setiap bangun pasti berusaha dukung pembangunan sampai berkali-kali. Saya pernah saksi, saya naik sepeda motor Honda putih itu CB 100 kalau saya tahu, boncengkan istri saya, kita bergerak. Kita itu terus ya dukung pembangunan rumah Tuhan. Kapan kita punya rumah sendiri? Lama saudara. Gak punya karena kita hanya nunut orang tua saja. Kapan dia punya? Gak punya. Tapi sekalipun dalam kekurangan tetap saja. Seringkali saudara tahu gak? Ada, saya dengar di sekolah itu
guru Kristen nggak ada dana itu waktu dari pemerintah. Jadi banyak sekolah nggak punya guru Kristen. Orang Kristen harus diajar agama lain. Hatiku tergerak. Aku itu waktu membiayai guru yang harusnya sekolah itu nggak ada biaya. Untuk cari guru Kristen aku membiayai supaya sekolah itu ada guru agama Kristen. Sehingga anak-anak Tuhan tetap imannya terpelihara. Terus sudah banyak hal. Ya tetap gali lubang dulu. Tetap sampai satu hari. Saya rindu belas cinta kasih Tuhan. Saya buat kalender. Pernah saya saksikan ya kalender. Saudara. Lalu saya bagikan. Ya itu seperti itu ya saudara. Itu dari kain. Tapi dengan pesan. Ya saya bagikan gratis. Pasang di ruang tamu ya. Karena saya ingin beritakan Injil melalui ini. Saya nggak bisa. Saya bukan pengkhotbah, saya jemaat yang nggak terlatih. Pasang ruang tamu kalau orang duduk lihat dia mati untuk menebus dosamu. Tanya apa? Yesus rela mati di atas kayu untuk dosa kita. Saya beritakan Injil untuk balas cinta kasihnya Tuhan, untuk jadi berkat bagi Tuhan. Itu nggak punya uang loh saudara, tapi tetap saya bagi melalui pekerjaan saya. Tahun depan saya rindu kok 100 sedikit ya, 1000 Tuhan. Tapi Mayujian gak punya uang. Loh betul saudara, uang modal gak punya, gali lubang tutup lubang kok buat 1000. Tapi karena tujuannya balas cinta kasih, Tuhan buka jalan. Tuhan beri ide, ya saya gak punya waktu banyak. Tiba-tiba buat, ya saya pakai itu waktu namanya kain gabus. Jadi buat itu. Saya cetak 1000, ya biayanya saya masih ingat terus. Ya kainnya habis 62 kira-kira. Klisnya habisnya banyak, saudara harus membuat semua klis itu. Kalau saya percetakan tahu 62 lebih. Jadi 125. Saya jual per lembar 125, nggak ambil untung. Kalau laku semua. Tapi saya sudah siap. Kalau lakunya 700, saya terima. Yang 300 saya bagikan cuma-cuma. Jadi saya membayar 300, tapi beritakan Injil 1000. Dan tidak pernah disangka-sangka kalau sudah waktunya ya. Saudara yang sekian lama belum ngalami penggenapan tetap setia. Itu waktunya dan begitu saya buat bukan laku 7, sekejap habis. Sekejap lalu orang pesan titip uang. Saya cetak lagi titip. Jadi orang itu sudah tidak ada, saya buat lagi. Orang titip uang. Saya cetak 20, akhirnya bisa cetak 21.000. Yang 1000 saya nggak untung karena kena kris. Yang 20.000 krisnya kan 50%. Saya untung 100% tanpa modal. Orang titip uang malah tunggu-tunggu. Setelah itu Roh Kudus bilang, ini kairos Tuhan datang. Waktumu datang. Waktumu menuai itu datang. Jangan berhenti. Buat sekarang hiasan dinding. Saya mau buat hiasan dinding. Yesus dengan anak-anak dan macam-macam. Teduhkan badai. Salah satu Yesus disalib seperti itu saudara. Tiba-tiba terus orang itu titip uang. Gak usah pakai modal. Titip uang, antri-antri. Akhirnya singkat cerita banyak orang yang niru. Akhirnya singkat cerita saya sempat mencetak kurang lebih 1 juta lembar. Saat itulah saya punya modal. Firman itu pasti. Tetap setia. Firman itu enggak. Tabur itu ada yang cepat ada yang lama. Tapi yang lama biasanya itu kalau sudah menuai jauh lebih hebat. Dengar saudara. Tuhan tetap benar. Jangan ragu terhadap Tuhan apapun. Ragu saja nggak ada mujizat. Iman kita goyah aja nggak ada mujizat. Petrus jalan di atas badai terjadi. Tapi waktu bimbang lihat kanan kiri hilang kuasanya. Saat ini banyak yang negatif. Saudara jangan banyak dengar yang negatif. Negatif ya. Saudara tetap nabur. Tapi imanmu hilang. Nggak ada mujizat. Dengar. Karena Yesus berkata terjadi sesuai dengan imanmu. Yang ketiga, kembangkan kapasitas menuai. Apa saudara yang ketiga? Kembangkan apa? Kapasitas menuai. Artinya begini. Kalau dulu engkau punya kapasitas menabur misalnya lah 1. Lalu engkau menuai 100. Jangan tetap 1. Tingkatkan mungkin 10. Ya saudara. Nanti engkau akan menuai 1000. Setelah 1000 jangan tetap 10, tingkatkan 100. Naik terus, sehingga sudah dipakai Tuhan lebih lagi. Itu saya alami. Dari sedikit, saya gak pernah
Saya katakan tadi perpuluhan saya itu dari saya uang sangu. Dari pekerjaan saya itu gali lubang, tutup lubang, utang-utang sana sini. Saudara. Sampai diberkati, sampai maju. Dari kecil sampai jutaan, puluhan juta. Saya enggak masalah, tetap saja. Makin besar, makin besar, makin besar. Lalu mengalami breakthrough, makin besar lagi. Makin besar, yang tabur lebih, makin besar lagi. Puncaknya, saudara dengar. Waktu mau bangun gedung ini. Saudara dengar, saya sudah belajar dari kecil terus. Nabur, kadang-kadang ada ujian. Saya maju terus, tapi saya pernah mengalami, ya perusahaan itu diizinkan Tuhan jatuh pilot. Saudara pernah dengar, sampai rumah saya, yang di sebelah Hotel Trio, Jalan Urip Sumoharjo itu ikut, ya buat bayar hutang. Saya tanya Tuhan, kenapa? Tuhan berkata, selama ini engkau ngandalkan pabrikmu. Gereja butuh apapun, pokok yang mikir dana pabrik. Dana pabrik, dana pabrik. Pabrikmu itu kecil, terbatas. Jangan berharap ngandalkan pabrikmu. Hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Mau besar apa tidak terbatas. Aku izinkan hilang karena aku ingin satu-satunya yang aku percayai, yang aku andalkan adalah Tuhan. Sumber yang tidak terbatas. Saya bersyukur. Lalu puncaknya bangun ini tadi. Bangun ini karena Tuhan kirim jiwa banyak sekali ya. Bangun ini. Saudara masih ingat? Ini hanya teladan. Saudara tahu enggak? Mau bangun depan itu sekolah. Enggak boleh. Orang takut semua. Ya apa dulu. Tuslah apa itu. Wah sekarang KPK harus dijaga. Enggak ada yang berani. Hanya belakang saja kita dapat tempat. Saudara. Mau dibesarkan enggak bisa. Kecuali sebelah kirinya, situnya, itu rumah saya. Tuhan karena saya siap berkati lagi, sampai punya rumah di situ 1262 meter persegi. Saya tahu kalau mau dibesarkan gedungnya, karena itu waktu nggak cukup gedung Biskup Star sudah nggak cukup, pasang TV dan macam lebar kanan kiri nggak cukup. Hanya satu-satunya rumah saya. Tapi ternyata sudah dengar ya. Kalau sudah besar, kadang-kadang hati kita belum tentu sampai. Waktu kecil sampai. Itu berapa? Saudara di sini 1 meter berapa? Kalau 1262 itu berapa M zaman dulu? Tapi saya tahu, tanpa itu saya lepas. Saya berikan, saya tabur. Gak bisa. Tapi saya bersyukur. Saya punya keluarga itu sebuah cinta luar biasa. Kalau untuk Tuhan, balas cinta kasih Tuhan, istri saya jauh lebih berani, jauh lebih daripada saya. Saya enggak berani, dia berani. Pak, berikan. Anak-anak saya, Pak, berikan. Semua saudara, saya tetap enggak. Dan saya bersyukur tadi saya cerita, saya berani. Anak saya, semua berani. Pak Jo, warisan yang sudah saya berikan, karena saya mau jadi hamba Tuhan, setiap orang sudah ini. Semua dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Maria waktu nikah saya berikan rumah di Solo Baru. Dia tinggal sebentar saja. Waktu mau bangun ini rumahnya dikasih. Dia tidur di pasuri bersama saya. David Evi perhiasan semua dibuat. Kita enggak banyak cerita. Tapi sekarang untuk teladan supaya saudara lihat. Saya enggak berani karena saya itu kepala rumah tangga. Tanggung jawab toh nanti biaya hidup gimana keluarga. Betul, semua dukung saudara. Sampai satu hari Tuhan berkata begini. Engkau sama dengan banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan. Ada banyak orang waktu kecil enggak berani nabur, enggak pernah keluar, enggak pernah mentas dari kekurangan karena enggak pernah nabur. Tapi ada anak-anak Tuhan, hamba Tuhan waktu kecil belum punya apa, berani seperti kamu dulu, seperti saya, berani. Enggak punya, berani. Makin besar, berani. Diberkati lagi, makin besar, berani. Betul saudara ya? Dari kecil tabur jadi besar. Besar masih berani, tabur. Ya, sangat besar. Sangat besar, tabur. Jadi sangat amat besar. Setelah sangat besar, enggak berani. Kapasitas saya itu Tuhan berkata, kalau engkau kali ini enggak berani, ya sudah. Engkau enggak akan nuai. Kau akan berhenti sebatas gedung Biskup Star. Karena sudah enggak ada yang ditabur. Tapi kalau kamu berani lagi seperti dulu, lebih tinggi. Lebih. Kau berani tabur ini, engkau akan lihat. Tuhan berkaya, kamu akan dibawa lebih lagi. Akhirnya saya mulai sadar. Tuhan karena berkata, engkau enggak berani, ya sudah. Enggak ada Tuhan lagi. Engkau berani, engkau akan mengalami lagi. Banyak orang itu berhenti di level tertentu karena
sudah hatinya terpikat oleh harta. Sudah nggak bisa lagi. Levelnya nggak mau. Waktu saya berani saudara lihat gedung ini jadi. Betul? Kalau enggak kan ya enggak bisa dibangun. Ada radio, LCD, ada pelayanan televisi, ada sekolah SKPNK, ada STT, dan ada banyak di mana-mana. Ada Palu di mana-mana. Level. Mau berhenti ya berhenti. Tapi kalau engkau ingin dipakai Tuhan lebih. Hukum ini selama bumi masih ada tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Masih menabur, masih menuai. Berhenti menabur, berhenti menuai. Yang terakhir, menabur dengan iman. Anak kecil tadi, itu 5 roti 2 ikan. Mungkin dia belum makan sama dengan yang lain. Dia untuk beri itu tergantung imannya. Wow, kalau tak kasih lah nanti aku makan apa? Ya kalau jadi mujizat, kalau tidak, kelaparan aku. Kalau enggak punya iman, dia enggak akan melangkah. Dan tetap enggak pernah ngalami. Pelipat gandaan enggak ada. Tapi waktu dia punya iman, berani melangkah. Saya tanya, akhirnya apa yang dia alami? Sisa 12 bakul itu untuk siapa? Sisanya tadi 12 bakul toh. Untuk siapa? Anak kecil itu. Itu rotinya dia kok. Betul enggak? Boleh enggak dibawa pulang oleh anak kecil itu? Boleh dia kok. Dia hanya sangu dari ibunya atau bapaknya. 5 roti 2 ikan. Pulang dia bisa buka toko roti. Tuh, betul tak saudara? 12 bakul itu berapa tadi? Banyak loh saudara. 600, 700. Bisa buka warung makan. Karena makannya kan roti karena dan ikan. Kalau enggak ya sekedar itu. Janda sarfat. Ini tinggal makan terakhir. Lah anakku ya aku enggak apa-apa lah. Ibu udah tua kok mati ya enggak apa-apa. Anakku gimana? Berani percaya enggak ada mujizat? Kalau enggak berani dia tetap enggak akan melakukan. Ya kalau jadi mujizat. Kalau tidak, aku jadi orang tua gimana? Enggak cinta anak. Saudara dengar ya. Jalanku bukan jalanmu kata Tuhan. Caraku bukan caramu. Kita manusia caranya apa? Hukum alam. Matematika saja. Kalau kita pakai jalan dunia, kita hanya hidup sesuai dengan matematika. Sesuai dengan hukum alam. Dunia krisis, kita ya krisis. Dunia kelam, hatinya kelam, kita ikut kelam. Tapi kalau kita pakai hukumnya Tuhan, kita ngalami berkat Tuhan. Kita ngalami kebenaran. Ishak krisis. Tuhan buat gak usah nabrak kemana-mana ke Mesir pun gak usah, tetap di sini, tabur di sini. Kalau dia tetap kemana, belum tentu dia ketolong. Oh Mesir ya kemarau toh, zamannya Yusuf habis-habisan toh, lebih parah lagi. Iman akan menentukan kita itu berani melakukan firman ini atau tidak. Hanya iman. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan melakukan. Hanya kalau kita punya iman, kita lakukan dan kita alami. Saya percaya nggak mudah bagi saya, saudara. Tapi sekali lagi, seperti Elia berkata pada janda itu, jangan takut, lakukan itu. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan lihat karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan saudara. Saya tutup dengan satu. Ini agak panjang dikit, makanan penting sekali. Berapa tahun yang lalu saya diberi tanah di Bali, salah satu lokasi yang termahal. Saya lupa 1.000 atau 2.000, tapi Bu WA saya dia ingat 2.000 Pak. Tapi Tuhan berkata, berikan pada gereja lain. Ya, mau saudara? Di Bali 2.000 daerah salah satu yang termahal. Berikan pada gereja lain. Saya belajar percaya kok firman Tuhan. Tak berikan. Tempatnya Pak Arifin. Karena Pak Arifin sering menyaksikan di gerejanya. Ini Pak Obaja. Sekarang sudah jadi saya ke sana. Dipakai jadi gedung gereja yang megah. Tuhan itu lebih benar. Tuhan itu kalau nyuruh Tuhan bertanggung jawab. Lama, gak ada apa-apa.
Tapi sekarang nyatanya di Solo kita 20 hektar. 2000 diganti 20 hektar. Saya bersyukur banyak sekali orang yang tergerak. Pak, biayai tempat doa. Pak, aku digerakkan Tuhan. Biayai tempat Pentakosta dicurahkan. Aku digerakkan Tuhan. Biayai untuk perjamuan kawin di Kana. Yang ini dan itu aku biayai. Panti asuhan dan banyak. Saya percaya iman rema itu dari Tuhan. Sekali lagi saya tutup saudara. Ini rema saat krisis. Tidak mudah untuk Elia ngomong seperti itu. Untuk saya ngomong. Tapi sekali lagi, kalau kita pegang Tuhan, baru ngalami Tuhan itu dengan nyata. Kalau kita nggak berani pakai cara dunia, kita ngalami seperti yang dunia alami. Sama. Percaya pada firman, pegang janjinya, tetap setia. Dan saudara lihat, semua bangkit berdiri. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab aku akan mengembang kanan dan kiri, menyatakan kebesaran-Mu. Keturunanku akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku Aku percaya pada firman-Mu Tuhan. Aku pegang janji-Mu Tuhan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Semua angkat tangan datang pada Tuhan. Saudara katakan, aku percaya akan firman-Mu Tuhan. Aku mau pegang janji-Mu Tuhan. Aku akan bertindak dengan iman. Aku akan tetap setia pegang janji-Mu. Apapun yang terjadi atau belum terjadi Tuhan, jadikan aku milik-Mu. Hamba milik-Mu Tuhan, anak milik-Mu Tuhan, semua milik-Mu Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Aku lakukan firman-Mu dengan iman. Oh Tuhan, aku pegang perjanjian-Mu senantiasa. Hambamu doa untuk setiap jemaat. Biarlah firman-Mu ini hanya jadi pembukaan, pewahyuan daripada Tuhan sendiri, rema daripada Tuhan sendiri. Tuhan, Kau yang singkapkan sehingga mendengar Tuhan lebih dari pikirannya sendiri, sehingga mendengar Tuhan lebih dari kata siapapun, sehingga punya iman tidak tergoyahkan Tuhan. Oh, bukan dengan pikiran manusia, bukan dengan perkaraan manusia, tapi dengan perkataan-Mu Tuhan, tapi dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan, kami lakukan dengan iman Tuhan. Kami tetap milik-Mu, segala sesuatu tetap milik-Mu Tuhan. Urapi setiap kami jadi pelaku firman. Urapi setiap kami supaya mengalami kebenaran firman. Sungguh-sungguh terang-Mu datang atas setiap jemaat. Firman datang atas gereja-Mu, sehingga kami bangkit jadi terang, sehingga kami bangkit jadi berkat, sehingga kami bangkit Tuhan untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami bisa Kau pakai, Kau pilih untuk Kau pakai Tuhan. Oralah pasakala yang
sakit sembuhkan. Supaya mereka pakai tubuh yang sehat melakukan firman-Mu. Yang kekurangan berkati supaya jadi berkat. Yang jalan putus buka jalan Tuhan. Yang putus pasangan hidup, beri pasangan yang dari Tuhan. Ibadah bersama, melayan bersama, dipakai bersama, diberkati bersama. Tuhan yang butuh mujizat, yang butuh mujizat, yang butuh benih untuk janji iman. Tuhan berikan benih supaya bisa janji iman Tuhan. Dan Kau yang lakukan semuanya. Setiap doa Kau yang dengar, Kau yang menjawab doa-doa. Tuhan Kau yang jawab doa, bahkan lebih daripada yang bisa diminta. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, saya lupa ya, bagi saudara yang rindu lakukan firman janji iman, di bawah ada petugas janji iman seperti biasanya ya. Belajar praktek saudara ya. Kita pujikan lagu sukacita. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan sekali lagi saudara. Hari ini kita belajar tidak ada satupun tuaian tanpa taburan. Maka menabur dengan sukacita, menabur dengan iman percaya. Tuhan mengerjakan perkara yang besar dalam hidup kita semua. Haleluya. Pam 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 pam, pararara pam 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 pam, pararara pam 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 pam, pararara pam pam. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ya, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh ya, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa bekas pam 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 pam, pararara pam 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 pam, pararara pam pam. Kita pujikan sekali lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan saya, keadaan saya seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut saya penuh dengan lidah saya sama-sama nyatakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan pasti pulang. Sekali lagi nyatakan yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Aku percaya yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Nyatakan pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan tabur tuai yang nyata. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur